Perkenalkan, nama saya Yosya Putri Ritonga, NIM 0101183123 dari jurusan Komunikasi Penyiaran Islam C, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Di sini saya ingin berceramah mengenai menyambut bulan suci Ramadan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan wa sana'an laka ya Allah, salatan wa salama alaika ya Rasulullah, wa alika washabika ila yaumil qiyamah. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji dan rasa syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita masih diberikan nikmat iman, Islam, dan masih banyak lagi nikmat. Semoga kita senantiasa bersyukur kepada Allah. Dan tak lupa juga, salawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW. Semoga dengan memperbanyak salawat kepada beliau, kita mendapatkan syafaatnya di yaumil kelak nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Menyambut bulan suci Ramadan berarti mempersiapkan datangnya bulan suci Ramadan. Bulan Ramadan ini adalah bulan yang mulia. Di dalam bulan Ramadan ini kita mendapatkan keutamaan dan kesempatan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadana imaman waqti saban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Yang artinya, barang siapa yang melaksanakan puasa Ramadan dengan keimanan dan keikhlasan, maka diampuni dosanya yang telah berlalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man qama lailata qadri imaman qasibatan ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Yang artinya, barang siapa yang berdiri atau menunaikan sholat pada malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan pengharapan pahala, maka diampuni dosanya yang telah berlalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari hadis ini kita mengetahui bahwa betapa istimewanya bulan Ramadan ini, karena pintu-pintu taubat dan pengampunan dari Allah itu dibukakan selebar-lebarnya. Oleh karena itu, alangkah meruginya bagi kita seorang hamba apabila melewatkan kesempatan seperti ini. Celakalah seorang hamba yang mendapati bulan Ramadan, kemudian bulan tersebut berlalu dalam keadaan dosa-dosanya belum terampuni. Maka untuk itu, agar kita tidak menyia-nyiakan kesempatan seperti ini, perlu adanya sebuah persiapan yang harus kita sediakan. Apa persiapan yang harus kita siapkan? Yang pertama, persiapan ruhiyah. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu pernah memberikan contoh kepada kita untuk senantiasa mempersiapkan diri dalam menyambut puasa. Nah, Aisyah itu pernah berkata, Rasulullah tidak pernah berpuasa di satu bulan lebih banyak daripada bulan Sya'ban. Sungguh, beliau itu berpuasa penuh pada bulan Sya'ban. Hadis riwayat Bukhari. Apa maksud dari hadis ini? Ya, Rasulullah itu sebelum memasuki bulan Ramadan, dia sudah mempersiapkan ruhnya itu untuk lebih baik lagi. Yang kedua, persiapan jasadiah. Untuk memasuki bulan Ramadan ini, kita memerlukan fisik yang lebih prima dari biasanya. Sebab, jika fisik kita lemah, bisa-bisa kemuliaan yang dilimpahkan Allah pada bulan ini tidak kita optimalkan secara baik. Nah, maka sejak bulan Sya'ban kita harus mempersiapkan fisik kita dengan baik. Seperti apa? Berolahraga, memakan makanan yang sehat, bergizi, dan bahkan kita harus membersihkan rumah kita. Nah, yang ketiga, persiapan maliyah. Persiapan ini merupakan persiapan harta. Namun, persiapan harta ini bukan untuk membeli keperluan untuk buka puasa ataupun hidangan yang untuk lebaran nantinya. Tetapi sebagaimana persiapan harta ini bertujuan untuk melipat gandakan sedekah di bulan Ramadan.
Karena dengan kita bersedekah di bulan Ramadan ini, pahala yang akan Allah berikan itu berlipat ganda. Persiapan yang keempat, yaitu persiapan fikriyah. Agar ibadah bisa optimal, diperlukan wawasan yang benar tentang Ramadan. Mu'adz bin Jabal berkata, hendaklah kalian memperlihatkan ilmu, karena mencari ilmu karena Allah itu adalah ibadah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itulah poin-poin dalam menyambut bulan suci Ramadan. Oleh karena itu, manfaatkanlah setiap kesempatan yang ada. Maka ibadah yang akan kita kerjakan dapat berjalan dengan lancar. Berpuasalah dengan yang sebenar-benarnya puasa, sholatlah dengan khusyuk, bacalah Al-Quran dengan merenungkan makna-maknanya, bersungguh-sungguhlah agar termasuk orang-orang yang dibebaskan dari neraka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di bulan suci Ramadan ini kita perlu memperbaiki niat juga. Waspadailah perbuatan dosa, karena dengan dosa yang kita kerjakan terus-menerus akan mengakibatkan kita sengsara di dunia dan akhirat. Bersegeralah bertaubat apabila kita sudah terjatuh di dalam dosa tersebut. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah An-Nur ayat 31. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Yang artinya, dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Nah, dari ayat ini yang dimaksudkan adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala itu selalu menerima taubat dari seorang hambanya setiap saat. Dan Allah itu juga akan menerima taubatnya walaupun dosa tersebut adalah dosa yang besar. Kalau kita melihat kasih sayang Allah itu sangat luar biasa, maka segeralah bertobat dan memperbaiki diri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Begitulah ceramah yang dapat saya sampaikan yang berjudul menyambut bulan suci Ramadan. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada teman-teman saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.